Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Kaum burjois, mereka adalah sekelompok orang kaya gila yang ingin menguasai seluruh tatanan dunia. Tidak hanya pemerintahan, bahkan 7 keluarga besar dan juga kelompok keagamaan menjadi target untuk mereka kuasai. Tapi permasalahannya adalah sangat sulit membayar kelompok agama yang begitu fanatik. Itulah kenapa kelompok burjois mendanai pihak-pihak untuk mendirikan ajaran sesat di mana mereka nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan dana dengan cara menipu kaum menengah ke bawah, lalu memberikan dana tersebut kepada Quo Vadis Orde Lama sebagai bayaran atas pembelian kartu ataupun surat penebusan dosa. Tapi pada intinya mereka ingin mengacaukan Quo Vadis Orde Lama dan juga Orde Baru, dan pada akhirnya bertujuan untuk menguasai seluruh keluarga Quo Vadis. Jadi gampangnya gini, kaum burjois itu ingin menguasai keluarga Quo Vadis, tapi tentu saja akan sulit bagi mereka untuk menguasai Quo Vadis dengan cara langsung. Oleh sebab itulah mereka mendanai kelompok lain untuk memberikan gesekan antara Quo Vadis Orde Lama dan juga Orde Baru dengan cara membuat kelompok keagamaan sesat yang seolah-olah memiliki hubungan dengan Orde Lama dengan membuat bukti, yaitu mereka memiliki surat penebusan dosa yang dibeli dari Orde Lama itu sendiri. Orde Lama tidak merasa dirugikan karena mereka mendapatkan uang dari kelompok ajaran sesat yang membeli kartu penebusan dosa. Jadi karena mereka mendapatkan uang, Orde Lama pun membiarkan ajaran-ajaran sesat tersebut. Tapi tidak dengan Orde Baru. Kemunculan ajaran sesat tentu saja merugikan banyak orang, dan karena Orde Baru tahu jika sumber masalahnya dari Orde Lama yang menjual surat penebusan dosa kepada aliran sesat, mereka pun akan bersih tegang. Adapun kaum burjois hanya memantau dari kejauhan dan tentu saja hanya tinggal menunggu momentum untuk bisa menghancurkan keduanya dan menguasainya sekaligus. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, Fikir pun berencana untuk menggagalkan rencana kaum burjois. Tapi tentu saja itu bukanlah perkara mudah karena mereka adalah kelompok yang memiliki banyak uang yang bisa mengatur apapun itu, baik itu pemerintahan, surat kabar, semuanya bisa dibeli. Dolores nampak tidak begitu yakin dengan rencana Nekon karena ia bahkan tidak bisa memojokkan Orde Lama yang tersandung kasus saat insiden di panti asuhan Indulgentina karena para petinggi dari Orde Lama langsung menutup seluruh informasi ataupun berita yang berkaitan dengan hal tersebut menggunakan kekuasaan dan juga kekayaan mereka. Jadi tentu saja berurusan dengan kaum burjois akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan berhadapan dengan Orde Lama, dan tentunya Nekon sangat setuju dengan argumen Dolores. Oleh sebab itulah mereka harus menggunakan cara yang tidak biasa. Dolores pun sempat berpikir, jadi apakah kau berusaha untuk membunuh salah satu anggota kaum burjois? Lalu Nekon pun menjawab, ya itu mungkin saja, tapi masih ada permasalahan, yaitu orang-orang kaya tersebut akan sangat sulit untuk didekati karena mereka memiliki banyak sekali keamanan untuk melindungi diri mereka sendiri. Nekon tentu saja sadar terkait hal tersebut. Oleh sebab itulah alih-alih mengejar mereka, lebih baik membuat mereka lah yang mendatanginya, dan
untuk mencapai rencana tersebut, Nekhon harus membutuhkan banyak dana karena orang-orang kaya akan tertarik dengan aroma uang. Setidaknya mereka membutuhkan ratusan keping emas untuk bisa mendekati kaum burjois. Tentu saja itu adalah jumlah yang begitu mengejutkan dari sudut pandang Dolores karena Quo Vadis Orde Baru begitu miskin, tapi ia juga ragu dengan Nekhon yang nampak begitu miskin pula. Lalu Nekhon pun berkata, "Tenang saja, aku memiliki teman yang kaya raya." Nah, tentu saja Fikir memiliki rencananya sendiri. Karena dari informasi yang disampaikan oleh The Carabia, mayat ke-9 dan mayat ke-6 saling bekerja sama. Jadi kemungkinan besarnya Dentalian berhubungan dengan mayat ke-6 yang nampaknya ada sangkut pautnya dengan kaum burjois, mengingat Dentalian mendapatkan banyak kekayaan dari kaum burjois yang memberi surat penghapusan dosa. Keesokan paginya, saat berjalan di lorong akademi, salah satu profesor pun menemui Fikir dan berkata bahwa ada seseorang yang tengah mengunjunginya. Tentu saja itu membuat seluruh rekan Fikir terkejut. Ya, sampai dengan saat ini mereka masih belum mengetahui seluk-beluk ataupun latar belakang dari keluarga Fikir. Tentu saja ini adalah info baru saat mereka mendengar bahwa ada seseorang yang mengunjungi Fikir. Lalu tiba-tiba Sinclair pun berkata, "Hyung, apakah itu wanita yang berkirim pesan denganmu menggunakan burung hantu?" Mendengar perkataan Sinclair, tentu saja itu membuat seluruh rekan Fikir lebih terkejut lagi karena mereka bisa mengasumsikan jika itu adalah pacar Fikir. Tapi seperti biasa, Fikir tidak ingin menanggapi komentar dari rekan-rekannya dan lebih tertarik untuk menemui seseorang yang mengunjunginya karena sejujurnya Fikir juga tidak menduga jika ada orang yang ingin bertemu dengannya. Dan saat bertemu dengan sosok tersebut, Fikir pun agak sedikit terkejut karena ia langsung berkata, "Adik, akhirnya kau di sini." Ya, ternyata itu adalah Cindy Wendy yang tengah menyamar. Nah, tentu saja itu berarti ada informasi yang ingin disampaikan oleh Cindy Wendy. Tapi karena ini adalah informasi penting, jadi Cindy Wendy pun memutuskan untuk menyampaikannya secara langsung. Oleh sebab itulah ia berpura-pura menjenguk Fikir sebagai kakaknya. Dan agar tidak dicurigai, Fikir pun berbicara kepada Cindy Wendy seakan-akan ia adalah saudarinya. Barulah saat situasi mulai kondusif, Cindy Wendy mulai melaporkan informasi yang ia dapatkan. Pertama, sebelumnya Fikir meminta Cindy Wendy untuk membiayai seluruh lapisan kalangan masyarakat agar mereka bisa bersekolah. Nampaknya ini adalah salah satu cara Fikir untuk memancing kaum burjois karena ada seseorang dermawan yang tiba-tiba membiayai atau mengeluarkan banyak uang kepada kaum kalangan menengah ke bawah. Dan informasi kedua, sayangnya sampai dengan saat ini Cindy Wendy masih belum menemukan jejak dari suku Balak. Tentu saja itu sedikit mengkhawatirkan, walaupun Fikir sendiri yakin mereka pastinya baik-baik saja. Dan selanjutnya ini adalah informasi terpenting, pimpinan dari kaum burjois ternyata adalah iblis. Tentunya Fikir sudah menduga
menduga hal tersebut. Tapi setelah mendapatkan informasi pasti, tentu saja sensasinya berbeda daripada sekedar asumsi. Dan selanjutnya Cindy Wendy pun menyerahkan sebuah tas kepada Fikir yang berisi segepok emas. Ya, itu adalah dana yang diminta Fikir kepada Cindy Wendy atas nama dana perang. Tapi dari sudut pandang Cindy Wendy, jumlahnya masih kurang banyak jika Fikir berencana untuk mendekati kaum burjois. Lalu Fikir pun menjelaskan, tenang saja, ini adalah dana yang cukup untuk permulaan. Ya, tentunya Cindy Wendy bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Fikir dengan jumlah uang tersebut. Lalu Fikir pun menunjukkan sebuah brosur yang berisikan kompetisi investasi yang diselenggarakan oleh kaum burjois. Dan untuk memenangkan kompetisi tersebut, tentu saja Fikir juga membutuhkan banyak informasi dari Cindy Wendy. Setelah mengetahui rencana Fikir, ia pun langsung berkomentar, "Apakah kau gila? Bukankah ini jelas-jelas adalah penipuan?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.